Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu lagi, bisa berbincang-bincang, bercengkerama, berbagi apa yang bisa kita bagi di dalam kesempatan yang baik ini. Kita berharap mudah-mudahan dalam kesempatan yang baik ini kita bisa memanfaatkan waktu kita yang sebaik-baiknya dengan cara yang tepat, proporsional, empan papan dalam bahasa Jawa, dan mudah-mudahan apapun yang kita kerjakan sampai saat ini benar-benar menjadi amal soleh yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, kemarin kita sudah bicara banyak tentang persoalan hati, tentang bagaimana yang terbaik dari sekian kemungkinan yang bisa kita lakukan ketika kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini kita mencoba untuk meningkatkan pemahaman kita tentang bagaimana seharusnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama harus saya sampaikan bahwa jangan sampai kita menjadi orang yang bersikap minimalis. Artinya beribadah dalam batas minimal. Kita laksanakan yang wajib-wajib saja seminimal mungkin sehingga semua kewajiban kita gugur, sementara yang sunnah-sunnah kita tinggalkan. Atau kita tinggalkan yang haram-haram saja, betul-betul haram, yang makruh tetap kita kerjakan. Dan kita lupa mengisi sesuatu yang bisa kita isi, yang disebut dengan sesuatu yang mubah, untuk kita isi dengan sesuatu yang bermanfaat. Sehingga pada saatnya kita tidak merugi karena kita tidak menggunakan waktu dengan cara yang sebaik-baiknya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ada istilah yang seringkali dikenalkan oleh para mubalik, para ustadz, para ulama, para kiai, para khatib, yang disebut dengan ghulu. Ghulu itu adalah sebuah sikap yang mengisyaratkan bahwa kita ini ingin melakukan tindakan yang berlebihan. Sikap berlebihan itu di dalam istilah agama disebut ghulu. Nah, ghulu itu adalah tindakan yang oleh Allah dan Rasulnya dicela. Sehingga ketika kita beragama, baik dalam muamalah maupun dalam ibadah, jangan sampai kita terjebak pada sikap ghulu itu. Sehingga pada saatnya kita berpikir tentang sesuatu yang sebenarnya tidak harus kita pikirkan. Bahkan dalam praktek kehidupan kita sering melakukan sesuatu yang tidak seharusnya kita lakukan karena kita memang tidak mampu untuk melakukannya, dan pada saatnya justru kita kedodoran. Dalam wilayah muamalah misalnya karena kita ingin mengisi waktu kita dengan tindakan yang sangat bermanfaat, sehingga kita memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya, baik kalau memang proporsional. Tapi kalau eksesif, berlebihan, itu malah bisa membuat kita sakit. Nah, sakit itu bisa terjadi sebagai akibat dari sikap kita yang berlebihan di dalam menggunakan waktu yang tersedia. Sehingga ketika saya ditanya oleh para mahasiswa saya, kapan kita harus belajar? Ya saya katakan, kapan saja ketika kita memang harus belajar. Dan kita harus mengatur waktu kita karena tidak semua ruang dan waktu kita itu harus kita gunakan untuk belajar secara formal. Nah, kalau belajar itu kita pahami sebagai sesuatu yang lebih luas daripada sekedar membaca, menulis, berdiskusi, mendengarkan ceramah. Ya, semua yang kita alami dalam kehidupan ini adalah sebuah proses belajar. Dan itu bisa kita lakukan selamanya. Sebagaimana ketika kita bicara zikir. Zikir sepanjang waktu itu harus kita lakukan, tapi bukan berarti mengucap sesuatu yang kemudian ucapan itu berlebihan.
Karena zikir itu tidak harus kita ucapkan, pada saatnya kita bisa berzikir di dalam hati, dan pada saatnya kita bisa berzikir dengan tindakan-tindakan yang tidak melulu kita ucapkan secara lisan. Karena pada saat kita mengingat Allah dalam bahasa Jawa iling, itu ada intensitas kehadiran kita di hadapan Allah, dan kita mencoba menghadirkan Allah di dalam diri kita. Nah, sekarang ketika kita bicara tentang ibadah juga begitu. Sholat itu penting, tapi bukan berarti selama hidup kita harus sholat dalam arti formal. Kalau di dalam dunia tasawuf itu ada istilah sholat taim, itu bukan berarti sholat formal, tetapi menyolati setiap perilaku kita, sehingga di dalam tindakan kita itu ada kesadaran spiritual yang kemudian mengakibatkan kita selalu ingat kepada Allah, sehingga seolah-olah kita sedang melakukan sholat karena kita membangun kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dikenal dengan kata-kata sholat daim. Jadi bukan berarti kita melaksanakan sholat formal setiap saat sehingga waktu kita habis untuk melakukan tindakan sholat secara formal, sehingga fisik kita lelah sebagai akibat dari tindakan kita yang eksesif itu. Puasa daim itu bukan puasa dalam arti formal, karena memuasai diri itu bisa jadi bukan dalam pengertian formal, tetapi secara spiritual kita menjaga diri untuk tidak terjebak pada keinginan hawa nafsu, sehingga kita menjadi orang yang selalu bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Itu yang disebut dengan puasa daim, siyam atau saum daim. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, sedikit nanti yang harus saya sampaikan di dalam kajian saya, di dalam kajian kita hari ini, dan utamanya ini kepada teman-teman saya dari Bangladesh yang sekarang sedang belajar di Indonesia itu. To my friends, Mr. Muhammad Abu Jahid, Mr. Isa, Mrs. Siraju Munira, and their friends from Bangladesh. I have to say, today I will declare that someone should play proportional, not excessive, in worship. One should not overdo things in all matters, not excessive in worship, including for the sunnah of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So don't let someone complicate themselves. Walk according to the sunnah of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And in matter related to worship, don't increase or decrease it, because in such a way, increase or decrease it, we can get caught up in it. Do you understand? Yeah. Thanks for your attention. Para jamaah yang dirahmati Allah, maaf, ini tadi saya harus bicara dengan teman-teman saya dari Bangladesh yang kebetulan memang tidak bisa berbahasa Indonesia. Dia berkomunikasi dengan bahasa Inggris, dan dalam diskusi saya dengan mereka, saya selalu mengatakan, ya silakan Anda mencermati, mendengarkan, melihat apa yang saya sampaikan di media sosial, termasuk di forum kajian pada pagi hari ini, tetapi saya harus berbicara dengan bahasa Indonesia. Dan saya katakan pada mereka, kalau nanti Anda tidak paham, kapan-kapan kita ketemu, kita diskusikan dalam bahasa Inggris dengan keterbatasan saya untuk bisa menjelaskan dengan bahasa Inggris. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, ada satu larangan dari Rasulullah yang mengindikasikan bahwa Rasulullah itu melarang kepada kita semua umatnya untuk tidak berlebihan di dalam beribadah. Nah, berkenaan dengan ini, ada sebuah hadis yang pernah saya baca, yang menurut para ulama yang memberikan syarah atau penjelasan atas hadis ini mengingatkan kepada kita, pada umat Islam, agar tidak melakukan kegiatan yang berupa ketaatan di dalam beribadah secara berlebihan. Tetapi bukan berarti seadanya atau minimalis. Semua harus dilakukan secara proporsional. Ini yang seringkali diucapkan oleh para mubalik. Khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara itu sesuatu yang ada di tengah-tengah. Orang mengatakan moderat. Nah,
Para jamaah yang dirahmati Allah, dinyatakan oleh para ulama bahwa pernah salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu mengisahkan. Apa kisahnya? Dia mengatakan di dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh banyak ulama hadis. Nanti bisa kita lacak itu. Baik di dalam kitab Sahih Bukhari dan kitab-kitab lain. Tapi hadis ini langsung saya kutip dari kitab Sahih Bukhari dari Anas bin Malik pada juz 7 halaman 2, hadisnya hadis nomor 5063. Di dalam kisah itu diceritakan bahwa Ja'a salah satu orahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan oleh Anas bin Malik bahwa ada 3 orang yang mendatangi rumah istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk apa mereka datang? Mereka datang untuk bertanya tentang ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian di dalam hadis ini dikatakan, "Falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha." Diceritakan di dalam hadis ini, lalu setelah mereka itu diberitahu tentang ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW, mereka menganggap bahwa ibadah beliau itu terlalu sedikit. Kok sedikit sekali? Ini komentar mereka. Nah, dikatakan di dalam hadis ini, faqalu, mereka pun berkomentar begini, wa aina nahnu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Nah, di dalam hadis ini dikatakan bahwa mereka berkata, kita ini dibandingkan Rasulullah ya tidak ada apa-apanya, karena beliau itu telah dijamin oleh Allah untuk diberikan maghfirah, diberi ampunan atas semua dosanya, baik dosa-dosa yang pernah dilewati atau telah berlalu maupun dosa-dosa yang akan datang. Jadi Rasulullah itu dijamin oleh Allah untuk mendapatkan maghfirah selamanya. Nah, kemudian dikatakan di dalam hadis ini, qala ahaduhum, salah seorang dari mereka kemudian berkomentar, amma ana fa inni usallil laila abada. Salah seorang dari mereka mengatakan, saya berniat, berkeinginan untuk melakukan sholat lail sepanjang waktu. Jadi ada keinginan, ada cita-cita, ada kehendak bahwa pada suatu saat dia itu ingin melakukan sholat lail sepanjang waktu. Wa qala akhar, sementara yang lain ada yang mengatakan, ana asumud dahra wala uftir. Saya, kata orang itu, akan berpuasa sepanjang waktu dan tidak akan pernah berbuka. Artinya poso nutuk dalam bahasa Jawa, selamanya akan berpuasa. Dalam bahasa sederhana, saben dina poso, setiap hari berpuasa. Ya, ini yang selalu saya sampaikan dalam bahasa-bahasa sederhana. Ada orang yang karena keinginannya untuk berpuasa itu sangat tinggi, kepinginnya setiap hari berpuasa. Wa qala akhar, ana a'tazilun nisaa fala atazawwaju abada. Nah, yang lain ada yang mengatakan, saya akan menjauhi wanita atau tidak akan menikah selamanya. Nah, ini dikatakan oleh salah seorang di antara mereka dengan perkataan yang sangat meyakinkan. Saya akan menjauhi wanita, saya tidak akan pernah menikah selama-lamanya. Nah, atas semua pernyataan mereka yang berjumlah 3 pernyataan itu, dikatakan di dalam hadis ini, fasya'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Lalu datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah kemudian bersabda, antumul ladina qultum kada wa kada. Nah, ini Rasulullah menegur dengan teguran yang tegas. Rasulullah bersabda, benarkah kalian telah mengatakan seperti ini dan seperti itu? Artinya apa yang Anda katakan itu benar-benar Anda katakan dengan keyakinan yang betul-betul Anda yakini. Nah, disinilah Rasulullah bersabda lagi, ama wallahi inni la asyakum lillahi wa atqakum lahu lakinni asamu wa uftiru
wa usalli wa arkudu wa atazawwajun nisa faman raghiba an sunnati falaisa minni. Rasulullah katakan, demi Allah, sesungguhnya aku ini adalah orang yang paling takut kepada Allah, orang yang paling bertakwa kepada Allah. Ini kata Rasulullah, dibandingkan kalian-kalian semua. Akan tetapi, ini Rasulullah menjelaskan, aku ini berpuasa dan aku juga berbuka. Jadi satu waktu saya berpuasa, tapi satu waktu saya berbuka, tidak berpuasa. Aku juga sholat malam, dan aku juga tidur, dan aku juga menikahi wanita. Maka barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, artinya tidak mau mengikuti apa yang kulakukan, maka ia tidak termasuk golonganku. Nah, ini teguran dari Rasulullah kepada orang yang berlebihan di dalam beribadah. Mau sholat sepanjang masa, mau berpuasa sepanjang masa, tidak mau menikah, itu tampatul, itu membujang selama-lamanya, itu bukan sunnah Rasulullah. Itu yang namanya ghulu, berlebihan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam hadis ini diceritakan bahwa ada 3 orang laki-laki di antara para sahabat Nabi Muhammad SAW yang oleh Anas bin Malik radhiyallahu an diceritakan datang ke rumah Rasulullah untuk menanyakan kepada istri-istri Rasulullah tentang amalan-amalan yang dilakukan oleh Rasulullah di rumahnya. Mereka itu datang dan bertanya karena perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad SAW itu ada yang tampak dan diketahui oleh semua orang. Seperti perbuatan yang beliau kerjakan di masjid, di pasar, di tengah masyarakat bersama para sahabat beliau. Nah, perbuatan-perbuatan itu tampak dan diketahui oleh sebagian besar para sahabat, utamanya di Madinah. Tetapi ada juga amalan beliau yang masih belum diketahui oleh para sahabat itu, yang masih tersembunyi, yang masih jadi misteri, yang tidak diketahui oleh bahkan keluarga beliau yang ada di rumahnya. Dan di saat itulah mereka penasaran, yang kemudian mereka mencoba untuk menelusuri apa yang dilakukan oleh Rasulullah dari orang yang paling dekat dengan beliau. Nah, disinilah orang-orang itu ingin bertanya kepada istri-istri Rasulullah. Karena apa? Orang-orang yang setiap saat membantu beliau seperti Abdullah bin Mas'ud, Anas bin Malik, dan siapapun yang pernah membantu Rasulullah itu tidak mengerti semua yang dilakukan Rasulullah. Mereka bisa bercerita kepada orang tentang apa yang dikerjakan Rasulullah, tetapi kan tidak seluruhnya bisa diceritakan. Nah, mereka berharap para istri Rasulullah itu bisa menceritakan bagaimana Rasulullah itu beribadah sehingga mereka, para sahabat itu bisa mencontoh. Nah, disinilah kemudian ketika sahabat itu mendatangi rumah istri-istri Nabi Muhammad SAW untuk menanyakan tentang ibadah yang masih menjadi misteri itu. Ibadah Rasulullah yang belum diketahui orang banyak, yang mungkin beliau lakukan di rumahnya. Lalu oleh istri-istri beliau itu diceritakan kepada para sahabat itu tentang bagaimana Rasulullah beribadah. Nah, dengan cerita istri-istri Rasulullah itu mereka masih penasaran. Tetapi mereka kemudian yakin Rasulullah itu beribadah dengan cara itu karena Rasulullah itu sudah dijamin akan mendapatkan maghfirah dari Allah atas semua dosa yang telah, sedang, dan akan dilakukan. Sementara mereka, para sahabat itu yakin bahwa mereka itu tidak pernah dijamin akan mendapatkan maghfirah dari Allah. Yang maksum itu hanya Rasulullah. Yang terpelihara dari kemungkinan dosa itu adalah Rasulullah SAW. Sehingga apa yang diceritakan oleh Rasulullah, oleh istri Rasulullah tentang pribadi Rasulullah itu dianggap terlalu sedikit oleh para sahabat itu. Karena apa? Diceritakan bahwa beliau itu memang rajin sholat malam, tetapi tidak sepanjang malam beliau itu sholat. Rasulullah juga berpuasa, tetapi tidak sepanjang waktu berpuasa. Jadi Rasulullah itu kadang-kadang berpuasa, kadang-kadang tidak. Dan Rasulullah tidak pernah punya keinginan untuk membujang. Rasulullah pun menikahi wanita.
dan bahkan melakukan istimta. Istimta itu dalam bahasa sederhana bersenang-senang dengan para wanita itu. Nah, atas cerita dari istri Rasulullah itu, mereka, para sahabat itu menganggap ibadah Rasulullah itu belum maksimal. Jadi 3 orang yang datang ke rumah Rasulullah itu menganggap ibadah Rasulullah itu belum maksimal, utamanya ketika diterapkan pada diri mereka. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, nah setelah mendengar berita tentang 3 orang yang datang dan perkataan mereka itu, ini ceritakan Rasulullah kemudian tahu komentar para sahabat yang berjumlah 3 orang itu, maka Rasulullah kemudian datang dan berkata, bersabda dengan nasihatnya yang bisa kita lacak di dalam hadis-hadis Rasulullah, utama yang sudah saya kutip dari Sahih Bukhari. Rasulullah bertanya begini, apakah kalian memang mengatakan seperti itu, begini dan begitu? Nah, mereka pun menjawab, iya, saya katakan seperti itu ya Rasulullah. Yang pertama, tadi punya keinginan untuk bisa melakukan tindakan yang paling sempurna dari apa yang dia lakukan di malam hari, yaitu sholat malam sepanjang waktu. Ini orang yang pertama. Yang kedua mengatakan akan berpuasa sepanjang waktu setiap hari. Yang ketiga bahkan mengatakan saya tidak akan menikah. Laki-laki itu saya tidak akan menikah sepanjang waktu. Nah, orang pertama dari para sahabat itu memang mengatakan dengan tegas bahwa dia tidak akan melaksanakan apa-apa di malam hari kecuali akan melaksanakan sholat malam sepanjang waktu. Dia menegaskan tekadnya untuk melaksanakan sholat malam selamanya tanpa tidur, dan tidak diragukan lagi bahwa apa yang mereka katakan itu bertentangan dengan syariat sebenarnya, karena hal itu akan menyusahkan, akan melelahkan, dan bisa menimbulkan rasa bosan yang pada akhirnya bisa menyebabkan ketidaksenangan, rasa benci untuk beribadah karena terlalu berlebihan. Karena seorang jika sudah bosan dengan sesuatu, maka orang itu mungkin akan bisa membenci sesuatu yang sudah rutin dilakukan karena membosankan, karena terlalu lelah dengan apa yang dia lakukan. Nah, orang yang mengerjakan salat malam dengan tanpa tidur itu juga dikatakan telah mendolimi diri sendiri, karena dia itu berhak untuk istirahat, berhak untuk tidur. Dan bahkan seorang laki-laki yang melakukan salat malam sepanjang waktu itu bisa jadi mendolimi istrinya yang berhak untuk melakukan istimta, bersenang-senang, dan bahkan melakukan hubungan suami istri. Maaf ya, seorang suami mengatakan saya akan salat malam sepanjang waktu ini, mendolimi istrinya. Salat malam semalam suntuk untuk setiap malam itu merupakan perbuatan yang dikatakan ghulu, melampaui batas, dan justru bertentangan dengan syariat Islam yang memberikan kemudahan dan selalu memperhatikan hak-hak manusia, bukan hanya untuk dirinya tapi juga untuk orang lain. Karena apa? Di dalam hidup ini kita tidak hanya berbuat sesuatu untuk kepentingan diri kita sendiri, tapi juga untuk kepentingan orang lain. Orang lain itu bisa istri kita, anak-anak kita, tetangga kita, teman-teman kita, dan semua orang yang butuh pada diri kita. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah yang dinyatakan oleh para ulama bahwa pada suatu saat istri salah seorang sahabat Nabi Muhammad, ya, tadi istri seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Utsman bin Maz'un namanya. Sahabat itu bernama Utsman bin Maz'un. Utsman bin Maz'un itu diceritakan di dalam kitab syarah begitu. Namanya Utsman bin Maz'un radhiyallahu an. Dia itu mengeluh kepada Rasulullah SAW tentang suaminya yang tidak memperhatikan dirinya dan tidak menggaulinya. Jadi ada seorang yang mengatakan, mengeluh pada Rasulullah tentang suaminya yang tidak memperhatikan dirinya. Jadi ada cerita tentang seorang istri yang mengeluh pada Rasulullah tentang suaminya yang tidak memperhatikan dirinya dan tidak menggaulinya. Nah, jadi ada seorang istri dari seorang sahabat Rasulullah yang nama sahabatnya itu diceritakan di dalam syarah hadis itu, namanya Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu. Di
Dia ceritakan begini ini, kalau di dalam kisahnya dikatakan dia mengeluh pada Rasulullah tentang suaminya yang tidak memperhatikan dirinya dan bahkan tidak pernah menggaulinya. Kemudian Rasulullah SAW itu memanggil sahabatnya yang bernama Utsman bin Mas'un radhiyallahu anhu itu, yang pada saat itu memang dia punya keinginan untuk selalu mengerjakan sholat malam sepanjang malam dan siang harinya berpuasa. Jadi sekali lagi ceritanya kalau dibuat cerita pendeknya begini. Ada seorang wanita yang punya suami namanya Utsman bin Mas'un radhiyallahu anhu. Dia datang kepada Rasulullah dan mengeluh, keluhannya itu sederhana. Ya Rasulullah, suami saya itu tidak pernah memberikan saya dan bahkan untuk menggauli saya saja tidak pernah. Karena apa? Dia suntuk untuk melaksanakan sholat malam dan pada siang harinya dia berpuasa. Kalau bahasa Jawanya, maaf, bujuni rakumanan, istrinya tidak kebagian waktu untuk diperhatikan. Nah, atas lakukan seorang wanita yang disebut sebagai istri dari seorang sahabat yang bernama Utsman bin Mas'un ini, Rasulullah kemudian bersabda begini. Amma anta fatakumul laila wa tasumun nahara wa inna li ahlika alaiha haqqan. Dikatakan wa inna li ahlika alaiha haqqan wa inna li jasadika alaika haqqan salli wa nam wa sum wa aftir. Nah, nasihat Rasulullah kepada Utsman itu sederhana. Dia tegur, Utsman, kamu yang selalu mengerjakan salat malam sepanjang malam dan selalu berpuasa di siang hari, itu tidak benar. Itu tindakan yang eksesif, tindakan yang berlebihan yang disebut hulu tadi. Anda harus tahu bahwa sesungguhnya istrimu itu punya hak atasmu. Yang haknya itu wajib Anda penuhi. Badanmu pun punya hak untuk kamu penuhi sehingga kamu perlu istirahat. Karena itu sholatlah, tidurlah. Mau sholat aja. Tapi ketika mau tidur aja. Ketika Anda berpuasa, puasa aja. Tapi ketika Anda harus berbuka, ya berbuka. Artinya apa? Anda harus membangun keseimbangan. Tidak selamanya Anda harus melakukan sholat malam sehingga tidak tidur, dan siang harinya tidak selamanya Anda harus berpuasa. Pada saatnya Anda harus berbuka sehingga ada hak-hak Anda yang tidak terampas. Baik hak fisik Anda secara pribadi maupun hak istri Anda, sehingga semuanya akan terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Ini hadis yang saya baca dari kitab Musnad Ahmad bin Hanbal yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu pada juz 2 halaman 19, hadisnya nomor 316. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saya perlu menjelaskan lagi bahwa syariat Islam itu sebenarnya menganjurkan bagi setiap orang Islam untuk melaksanakan sholat malam sebelum tidur atau qiyamul lail. Iya. Akan ada ayat yang mengatakan fatahajjat bihi nafilatan lak, bertahajudlah kamu sebagai nafilah, sebagai perbuatan yang bernilai sunnah setelah Anda bangun dari tidur di malam hari. Artinya sebelum tidur, kalau sudah malam Anda boleh melakukan qiyamul lail sebelum tidur. Tapi pada saat Anda bangun, siapkan diri Anda untuk bertahajud, artinya melakukan qiyamul lail setelah tidur di malam hari. Nah, memang ada perintah seperti itu. Sehingga di dalam Al-Quran, misalnya dalam surat Al-Muzammil juga dikatakan dengan bahasa yang jelas itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dikatakan begini. Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Bangun malam, ya, bangunlah untuk melaksanakan sholat pada malam hari kecuali sedikit daripadanya, yaitu seperduanya atau kurangilah dari seperdua itu sedikit. Artinya apa? Jangan selamanya melaksanakan sholat. Ya, separuh malam itu sudah terlalu banyak. Misalnya, ya kalau mau sepertiga malam ya boleh. Yang bisa kita baca di dalam surat Al-Muzammil ayat 2 sampai 3, bahkan di dalam surat Al-Isra itu ada kata-kata wa milal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab ata rabbuka maqaman mahmuda. Ya. Ini dikatakan di dalam surat Al-Isra ayat 17, dan
pada ayat 79, surat nomor 17 ayat 79 itu dengan kata-kata yang lebih tegas. Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Allah Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Ini perintah dari Allah pada diri kita. Pada sebagian malam kita diminta untuk melakukan qiyamul lail, salat malam. Dan qiyamul lail itu ibadah sunnah, pada tambahan yang memang tidak wajib. Tetapi jangan pernah mengatakan karena nggak wajib tidak perlu kita lakukan. Disitulah kita harus mencari fadilah, keutamaan dari setiap ibadah yang kita lakukan. Maka di dalam setiap ibadah kita harus mencari kesempurnaan ibadah. Nah, memang sholat itu dianjurkan untuk dikerjakan. Kalau kita para jamaah sanggup untuk melaksanakannya, ayo laksanakan. Karena qiyamul lail, sholat malam atau sholat tahajud itu memang dalam bahasa fikih hukumnya sunnah. Atau ada yang mengatakan sunnah muakkadah misalnya. Sunnah yang ditekankan. Dan bukan wajib. Artinya kalau ditinggalkan pun tidak dosa. Tetapi kalau dikerjakan kan punya nilai keutamaan. Kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuatu yang sifatnya anjuran itu jangan kemudian kita tinggalkan. Kalau seorang muslim atau muslimah itu tidak hero terhadap anjuran-anjuran yang datang dari Allah dan Rasulnya, dia akan kehilangan waktu untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan yang punya nilai keutamaan. Dan semua itu harus kita kerjakan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ada istita'ah kan? Ada tingkat kemampuan orang yang berbeda-beda, dan pada saatnya kita harus optimal mengerjakan sesuatu itu dengan cara yang sebaik-baiknya, jangan berlebihan. Jadi kalau ada orang yang punya tekad untuk melaksanakan qiyamul lail sepanjang waktu, nah itu sebuah niat yang perlu dikoreksi. Jangan. Ya. Kita harus juga tidur, beristirahat, karena kalau kita sholat sepanjang waktu setiap malam, ya malah bisa sakit. Nah kemudian orang yang kedua itu mengatakan bahwa dia akan berpuasa sepanjang tahun, sepanjang waktu selama-lamanya setiap hari. Baik pada musim panas, musim dingin, mau berpuasa. Ini kalau di Arab kan begitu. Dan tidak diragukan lagi bahwa amalan seperti itu pada saatnya akan justru menyulitkan dirinya. Karena apa? Orang tidak akan mampu melaksanakannya dengan baik. Karena pada saatnya orang itu harus berbuka. Kita harus tahu bahwa puasa diwajibkan dalam syariat Islam itu utamanya adalah puasa di bulan Ramadan. Dan itu yang harus kita optimalkan. Sampai itu ada puasa-puasa yang lain ya, seperti puasa karena nadar, itu memang kewajiban kita melaksanakannya karena ada nadar. Nah, atau puasa karena kita harus mengqadha puasa yang tertinggal atau kita tinggalkan. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 itu dengan kata-kata yang indah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Nah, ini anjuran yang sifatnya wajib. Kapan? Ya Ramadan. Selain Ramadan itu ada pengecualian. Menjadi wajib bukan karena apa-apa, tapi karena kita belum melaksanakannya, itu puasa qadha. Menjadi wajib karena kita pernah punya nadar, punya keinginan untuk melakukannya, dan nadar itu menjadi sesuatu yang harus kita laksanakan karena nadar itu adalah janji yang tidak boleh kita ingkari. Nah, memang di samping puasa Ramadan ya, seperti ada puasa yang lain yang wajib, yaitu ketika orang bernadar, maka wajib baginya untuk melaksanakan nadarnya. Nah, untuk puasa sunnah itu memang banyak ragamnya, seperti puasa pada hari Senin dan Kamis, puasa 3 hari setiap bulan ya, siyam ayyamil bid, puasa 6 hari pada bulan Syawal, puasa Arafah, puasa Asyura, 10 Muharram, itu memang puasa sunnah ya, itu ragam puasa sunnah. Nah, bahkan kemudian kalau seseorang mampu boleh berpuasa 1 hari, berbuka 1 hari ya, itu yang disebut dengan siyam Daud, puasa Daud, seperti puasa yang di dalam sejarah dikerjakan oleh Nabi Daud alaihissalam. Sehari puasa, sehari buka. Nah, kalau kita mau berpuasa setiap hari sepanjang waktu, itu malah tidak ada dalilnya.
Justru itu menyalahi syariat Islam. Kita jangan mengatakan bahwa sesuatu yang tidak dikerjakan Rasulullah itu semua boleh dikerjakan. Jangan begitu. Dalam wilayah ibadah mahdhur jangan main-main. Karena kaidah ibadah mahdhur itu jelas. Al aslu fil ibadati al butlan. Hatta yadullat dalil atau hatta yaqumat dalil ala amri. Sebelum ada perintahnya nggak usah dikerjakan, itu malah salah. Saking mantapnya puasa sepanjang waktu, sholat sepanjang malam, dan bahkan melebihkan kewajiban-kewajiban yang tidak diwajibkan, itu malah menjadi orang yang terjebak dalam tindakan bid'ah hakikiyah, bid'ah yang sebenarnya. Nah, memang tidak semua yang tidak dikerjakan Rasulullah itu semua tidak boleh dikerjakan. Ada hal-hal yang di luar ibadah mahdhur, ya, sama dalam bidang muamalah itu yang bisa kita kerjakan. Dalam sholat pun ada sesuatu yang sifatnya teknis yang tidak strict untuk kita tinggalkan. Misalnya ketika kita menutup aurat wajib, tetapi menutup auratnya dengan apa? Dengan kain apa? Dengan celana panjang, dengan jubah, dengan sarung dan sebagainya boleh. Kalau wanita dengan ruku, dengan mukena, atau dengan apapun yang penting menutup aurat sempurna. Jadi kewajibannya jelas menutup aurat, tetapi modelnya, caranya silahkan. Rasulullah juga tidak pernah khutbah dengan mimbar seperti mimbar yang sekarang ada di masjid-masjid itu. Rasulullah juga tidak pernah khutbah dengan bahasa Indonesia. Tapi esensinya khutbah itu harus dilakukan seperti khutbahnya Rasulullah. Mana yang bersifat ta'abudi, yang bersifat ibadah, lakukan. Tapi yang ghairu ta'abudi, ya, yang bersifat ta'akuli, silahkan dikerjakan. Sehingga kalau ada orang yang berkhutbah dengan tongkat ingin mencontoh Nabi, ya jangan disalahkan, karena Nabi pernah berkhutbah dengan menggunakan tongkat yang diceritakan pada waktu perang. Tapi bukan berarti kalau khutbah tanpa tongkat itu salah. Demikian juga ketika pakaian Rasulullah itu dicontoh, silakan pakai jubah ala Rasulullah. Tapi yang tidak pakai jubah ala Rasulullah dengan cara menutup aurat, dengan pakaian-pakaian yang berbeda dengan pakaian-pakaian orang Arab pada umumnya, tidak ada masalah. Karena apa? Itu sifatnya budaya. Jadi jubahnya itu sifatnya budaya. Warna pakaian pun juga harus tidak strict, tidak kaku seperti itu. Nah, sekarang kan wacananya berkembang. Ada pertanyaan pada diri saya, pernahkah Rasulullah beriktikaf di rumahnya? Pernahkah Rasulullah melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri di rumahnya? Ya, dalil naklinya memang belum pernah saya temukan ya. Nah, tapi ada reasoning yang berkembang di masyarakat dari para ulama, dari para cendekiawan yang kemudian mengisyaratkan bahwa iktikaf itu boleh saja dikerjakan di rumah. Itu pendapat-pendapat yang dihasilkan oleh para ulama, tidak hanya dalam sekarang, di zaman dulu juga tidak ada. Di rumah itu mungkin di musola di rumahnya, atau di masjid di komplek rumahnya, atau di tempat-tempat yang memang sering digunakan untuk sholat. Itu boleh dikerjakan seperti itu. Dan itu pendapat, sekali lagi itu karena pendapat, itu hasil ijtihad yang tidak mutlak-mutlakan. Kalau ada orang yang tidak sepakat, ya jangan dimarahi. Demikian sholat Idul Fitri gitu. Rasulullah memang tidak pernah mencontohkan secara pribadi melaksanakannya di rumah ya. Tetapi ada riwayat ya, yang menceritakan Anas bin Malik itu tidak mengerjakan bersama Rasulullah di tempat yang jauh dari tempat tinggalnya, sehingga di rumahnya itu ya kerjakan, tapi tidak diceritakan di rumahnya itu berapa orang. Sehingga riwayat-riwayat seperti itu menjadi acuan bagi para ulama untuk membolehkan ibadah sholat Idul Fitri itu dikerjakan di rumah. Kalau dilaksanakan dengan berjamaah ya seperti sholat hari raya Idul Fitri pada umumnya, termasuk ada khutbahnya. Kalau dilaksanakan sendiri bagaimana? Ya dilaksanakan 2 rakaat tanpa khutbah, karena mau mengkhutbah siapa. Tetapi kalau ditanyakan dalil naklinya mana, saya sampai detik ini belum pernah menemukan Rasulullah itu memberikan contoh. Jadi sunnah fi'liyahnya memang belum saya temukan, dan sunnah qauliyahnya juga saya belum pernah menemukan. Tapi apakah ketika Rasulullah membiarkan Anas bin Malik untuk melaksanakan sholat hari raya tidak bersama Rasulullah di tempat yang umumnya digunakan Rasulullah, itu merupakan sunnah takriyah, ya Allah alam. Tapi ada yang berpendapat seperti itu. Nah, termasuk ketika orang mau beriktikaf tidak di masjid karena ada halangan, itu kemudian halangan itu menjadi sesuatu yang disebut masyaqqah, sehingga masyaqqah itu melahirkan kemudahan. Al masyaqqatu tajlibut taisir, ya monggo saja
Itu hasil ijtihad orang yang perlu kita hargai. Tetapi kita jangan memutlak-mutlakkan hasil pemikiran orang sehingga orang yang berbeda pendapat harus kita musuhi, harus kita benci dan kita salahkan. Ya. Taktisul afkar ya, itu jangan pernah membuat kita terbelenggu atau membelenggu orang. Jadi jangan pernah kita memenjarakan diri atau menjarai orang dengan ya, melakukan taktisul afkar. Maksudnya menganggap pikiran kita itu sakral, tidak boleh dikritik dan kemudian merasa paling benar. Dan merasa paling benar itu kemudian akan melahirkan sikap dan tindakan yang salah. Nah sekarang ini kan ada ikhtilaf, pada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang persoalan-persoalan yang terkait dengan ibadah-ibadah kita. Ya, kalau salat tarawih di rumah Rasulullah mengerjakan itu ada katanya, itu artinya apa? Ada sunnah fi'liyahnya dan tidak perlu kita berdebatkan. Itu. Ketika orang tidak bersempatan sholat Jumat kemudian menggantinya dengan sholat zuhur, itu memang ada datanya, faktanya memang bisa kita ketahui dan dalil naklinya bisa kita temukan. Tetapi kalau kita sudah pada wilayah yang dalil naklinya tidak ada, sementara reasoning kita itu kemudian melahirkan pendapat yang tidak disetujui oleh semua orang atau tidak semua orang setuju, ya jangan marah. Ini sikap kita yang harus kita miliki. Nah, baik, kita teruskan. Di dalam kaitannya dengan puasa ini, Rasulullah pernah bersabda, la soma man somal abad. Tidak ada puasa atau tidak mendapatkan pahala puasa bagi orang yang berpuasa terus-menerus panjang waktu. Ini bisa kita lacak nanti di dalam kitab Sahih Bukhari ya. Kitab Sahih Bukhari pada juz 3 halamannya pada juz 3 ya, halamannya halaman 52, hadisnya hadis nomor 1977, dan juga pada kitab Sahih Muslim juz 3 halamannya halaman 164, hadisnya hadis nomor 2791, dan semuanya berasal dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Jadi kalau kita berpuasa sepanjang waktu itu malah tidak sah karena tidak ada tuntunannya. Nah itu yang disebut bid'ah itu di situ. Jadi melakukan tindakan yang tidak dikerjakan Rasulullah dan Rasulullah melarangnya, jelas-jelas melarangnya.